Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana keadaan sekarang hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, dan seandainya ada yang merasa diri sakit, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Kita tahu bahwa Indonesia ini menganut sistem pemerintahan presidensial. Apa itu sistem pemerintahan presidensial? Sistem pemerintahan presidensial yaitu sistem pemerintahan di mana kedudukan eksekutif atau kabinet tidak bergantung pada parlemen. Parlemen kalau di Indonesiakan sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau semacam Badan Perwakilan Rakyat. Sistem pemerintahan presidensial sebagai kepala eksekutif, presiden menunjuk pembantunya atau menterinya yang akan memimpin departemennya masing-masing, dan mereka bertanggung jawab kepada presiden. Artinya, presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan yang menunjuk, membentuk, serta memberhentikan menteri-menterinya, dan menteri-menterinya itu bertanggung jawab pada presiden. Berikutnya, pembentukan kabinet tidak perlu mendapat kepercayaan atau dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat, dan karena tidak didukung atau tidak mendapat dukungan, maka menteri-menteri tidak bisa diberhentikan oleh Badan atau Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, ciri dari pemerintahan presidensial diantaranya: 1. Penyelenggara negara berada di tangan presiden. Jadi, konsekuensinya presiden itu merangkap. Ya, beliau sebagai kepala negara, ya juga beliau sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kabinet atau menteri-menteri dibentuk oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden, karena memang yang mengangkat dan yang memberhentikan menteri adalah presiden. Yang kedua, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Parlemen kalau di Indonesia kan ya tadi Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam parlementer. Artinya presiden dengan parlemen atau DPR memiliki kedudukan atau kekuasaan horizontal, artinya kedudukan yang sejajar atau setara. Oleh karena itu, kedua belah pihak tidak bisa saling membubarkan. Berikutnya, parlemen memiliki kekuasaan eksekutif. Maka parlemen menjabat atau memiliki kedudukan sebagai lembaga perwakilan rakyat. Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen, karena ya tadi kedua lembaga baik presiden maupun parlemen atau DPR tidak bisa saling membubarkan kalau di dalam sistem pemerintahan presidensial. Nah, sekarang kita lanjut. Kewenangan presiden di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi ada dua kedudukannya. Presiden sebagai kepala negara dan juga presiden sebagai kepala pemerintahan. Kalian diharapkan mampu membedakan mana
tugas dan kewenangan presiden sebagai kepala negara dan mana tugas dan kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Seandainya presiden mengangkat kepala tentara atau kepala staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara atau sekalipun Panglima TNI, maka presiden berkedudukan atau berkewenangan sebagai kepala negara. Manakala presiden menyatakan negara perang dan tentu membuat perdamaian serta perjanjian dengan negara lain berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Dasar 45, maka ini presiden berkedudukan sebagai kepala negara. Nah, bagaimana kalau presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan? Di antaranya berdasarkan pasal 1 ayat 1, pasal 4 ayat 1, presiden memegang kekuasaan terhadap pemerintahan. Di antaranya membentuk kabinet, mengangkat dan memberhentikan menteri, kemudian mengajukan RUU karena eksekutif, jadi mengajukan. Kemudian oleh DPR nanti dibahas, setelah dibahas dibuatkan jadi undang-undang. Kan sebelum jadi undang-undang maka dibuatkan RUU, rancangan undang-undang terlebih dahulu. Kemudian presiden menetapkan peraturan pemerintah. Maka ini juga bagian dari kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Lebih jauh lagi, presiden melakukan perjanjian internasional berdasarkan pasal 11 ayat 2. Maka ini juga sama, kewenangan presiden sebagai kepala negara. Jadi presiden boleh melakukan perjanjian internasional, maka presiden sebagai kepala negara. Atau presiden menyatakan negara dalam keadaan bahaya, pasal 12-nya. Maka ini juga sama, presiden berkedudukan sebagai kepala negara. Mengangkat duta dan konsul. Begitu juga dengan menerima duta dan konsul dari negara lain berdasarkan pertimbangan DPR. Seperti dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 13. Ini juga sama, kedudukan presiden sebagai kepala negara. Atau presiden memberikan gerasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi dengan mempertimbangkan DPR, maka ini juga sama, presiden sebagai berkewenangan sebagai kepala negara. Atau manakala presiden memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda-tanda kehormatan lainnya yang diatur oleh undang-undang, berarti presiden berkedudukan sebagai kepala negara. Seperti baru-baru ini bahwa Presiden Jokowi memberikan gelar tanda jasa terhadap politisi Pak Fahri Hamzah atau Pak Fadly John. Ini juga dalam memberikan gelar tanda jasa karena beliau-beliau telah berjasa dalam menanamkan cara-cara berdemokrasi. Maka ketika presiden memberikan gelar atau